Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Reprisal. Film ini berkisah tentang seseorang yang berprofesi sebagai manajer suatu bank. Pada awalnya pria itu memiliki keluarga kecil yang bahagia. Namun tiba-tiba hidupnya harus terganggu oleh keberadaan seorang pencuri yang membobol banknya. Lalu karena hal itu, manajer tersebut harus membersihkan namanya. Dia pun mulai mengikuti si perampok bank dan berniat untuk menangkap sang perampok. Keadaan semakin keruh ketika perampok menyandra keluarga sang manajer. Lantas, akankah dia bisa menyelamatkan keluarganya dan membersihkan kembali namanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana seorang maling kelas pro alias perampok bernama Gabriel sedang bersiap-siap untuk merampok sebuah bank. Sebelum pergi, dia menelpon polisi untuk memberitahu bahwa akan ada pengeboman, tapi dia tak memberitahu lokasinya. Scene berlanjut di sebuah hunian nyaman milik keluarga Jacob. Dia memiliki istri yang cantik bernama Christina dan dikaruniai seorang anak bernama Sophia. Putri mereka mempunyai penyakit diabetes akut sehingga harus melulu disuntik insulin dalam jangka waktu tertentu. Diketahui di bulan itu keluarga Jacob akan mengalami kesulitan finansial dan Jacob mungkin akan meminjam uang ke bank jika keadaan semakin buruk. Bahkan ia berencana untuk memberhentikan PRT alias pembantu rumah tangganya. Ketika hendak keluar dari rumah, terlihat seorang tetangga bernama James sedang berolahraga. Untuk sekedar informasi, dia adalah mantan polisi. Lalu, Christina mengantar Sophia sedangkan Jacob pergi ke kantor. Jacob yang juga bekerja menjadi seorang manajer di sebuah bank, saat hendak masuk ke dalam, dia bertemu dengan rekannya dan menanyai kenapa banyak sekali polisi yang berkeliaran. Dan kita tahu bahwa itu karena ulah Gabriel yang tadi di awal cerita. Sehingga seluruh kota harus menjalani keadaan darurat. Lalu seorang pengantar uang sekaligus keamanan datang. Wanita itu bernama Maribel. Dia mengantarkan sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam berangkas. Jacob dan satu rekannya pun menuju ruang penyimpanan uang. Setelah berangkas dibuka, Jacob lalu memasukkan uangnya ke dalam berangkas penyimpanan. Setelah itu seluruh karyawan di-briefing agar tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Namun jika ada keanehan, para karyawan harus segera melapor pada Jacob. Tak lama, Christina menelpon Jacob. Dia bilang sekolah Sophie pun memulangkan seluruh siswa dan Christina akan menjemputnya. Karena berita pengeboman itu semakin mencekam. Dan tak lama seluruh sinyal ponsel tiba-tiba tak berfungsi. Seketika itulah perampok kelas pro tadi ternyata masuk ke bank Jacob dan langsung melumpuhkan keamanan bank. Jacob pun langsung hendak menelpon polisi, tapi apa boleh buat, perampok menyerang bank dengan membabi buta. Gabriel lalu memberikan sebuah kertas bertuliskan, isi 2 tas dengan uang. Karena tak disaksikan, teller wanita memasukkan sebuah jebakan uang yang akan meledak dengan waktu tertentu. Kemudian Gabriel yang bekerja solo karir beralih ke Jacob dan rekannya. Dia lagi-lagi mengeluarkan kertas dan bertuliskan mereka harus membuka berangkas uang. Setelah itu Gabriel menyuruh mereka memasukkan uangnya ke dalam tas khusus yang lebih besar. Dan Gabriel yang memakai pakaian taktikal lengkap dengan topeng itu memberikan 2 tas berisi uang yang tadi diisi teller kepada Jacob dan rekannya. Dan perampok mengunci salah satu pintu yang ada di dalam bank. Terlihat gembok itu juga nampaknya seperti martabak yang dibuat secara spesial. Mungkin agar orang-orang di dalam tak bisa lari keluar. Sedangkan Jacob bersama rekannya disuruh berlari menuju pintu keluar utama. Tapi tiba-tiba kantong pun meledakkan asap yang membuat mereka terjatuh. Tak lama polisi muncul dari pintu utama. Namun Gabriel ternyata goib. Dia tiba-tiba menghilang dari TKP. Tapi karena Jacob dan rekannya terlihat membawa tas uang, sehingga polisi langsung mengamankan mereka berdua untuk diperiksa. Apakah ini sebuah jebakan yang dibuat Gabriel? Scene berlanjut di kantor polisi, mereka membawa Jacob ke ruangan interogasi.
Sementara Christina dan Sophie menunggu di luar dan cemas. Jacob ditanyai tentang apakah ada seorang nasabah bank yang bolak-balik ke sana dalam frekuensi yang sering beberapa waktu lalu. Aksi perampokannya sudah yang ketiga kali dan selalu berhasil, ucap detektif FBI tersebut. Karena Gabriel ini sangatlah cerdik dan sempurna perhitungannya, bahkan dia menggunakan gembok khusus yang sangat sulit untuk dibuka. Ditambah lagi dia menggunakan perusak sinyal, sehingga semua orang tidak bisa memberitahu pihak di luar bank. Namun nampak raut muka Jacob ketika itu pun sangat kebingungan, karena tak menyangka hal tersebut akan terjadi pada dirinya. Ditambah dirinya hampir saja dijadikan tersangka. Setelah dibebaskan, Jacob kembali ke pelukan istri dan anaknya lalu pulang ke rumah. Dan di rumah, kejadian di bank terus mengiang di kepala Jacob. Sampai-sampai dia tak bisa tidur dengan tenang karena kejadian itu terus menghantui pikiran Jacob. Bahkan Jacob mulai stres karena hal tersebut. Di pagi harinya, James, tetangganya itu mendatangi Jacob yang sedang duduk di taman. Karena bersebelahan, James tampaknya sudah dekat dengan Jacob. James memberikan sebuah obat yang dapat membantu Jacob agar pikirannya tetap tenang. James juga bercerita tentang dirinya semasa masih menjadi polisi. James merasakan hal yang sama ketika dirinya gagal menyelamatkan anak kecil pada saat itu. James bilang jika Jacob membutuhkan suatu bantuan, dia akan siap untuk membantu Jacob. Berlanjut di rumah, Jacob masih saja melamun dan menonton berita tentang perampokan banknya. Tak lama Christina menghampiri dan bertanya tentang kondisi Jacob. Kemudian Jacob yang tak baik-baik saja itu mengatakan bahwa semalam dia ditelepon oleh pihak kantor dan menyuruh Jacob agar cuti dulu selama FBI belum menyatakan dirinya aman dari keterlibatan perampokan. Mendengar hal itu, sang istri agak panik jika suaminya harus dipecat dari pekerjaan. Karena untuk saat ini saja keadaan sudah agak sulit, apalagi stok beras yang sudah mulai menipis. Berlanjut di tempat yang berbeda, seorang lansia sedang kehilangan kontrol dirinya, sehingga harus ditenangkan oleh penjaga di sana. Tapi tiba-tiba Gabriel yang juga anaknya datang dan menenangkan ayahnya itu. Kemudian Gabriel juga mengambil sebuah kardus DNA yang diterima ayahnya itu. Berlanjut pada Jacob yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya, karena lagi-lagi dia bermimpi tentang kejadian perampokan sebelumnya. Dia mulai menyalahkan diri sendiri karena tak melakukan apa-apa pada saat perampokan itu terjadi. Di keesokan harinya Jacob main ke rumah James. James pada awalnya memberitahu bahwa Jacob akan mengalami stres berat jika tak tidur-tidur. Di sana juga, Jacob dan James mulai mencoba meneliti dan mencari tahu jenis gembok yang dipakai oleh perampok tersebut dikarenakan bentuknya yang unik dan menjadi sorotan Jacob. Setelah diketahui bentuk gemboknya, mereka mulai meneliti bagaimana Gabriel kabur. Ternyata Gabriel pada saat itu kabur lewat pintu belakang yang terhubung ke garasi. Di sana tak ada CCTV atau apapun. Ditambah, perampok itu memakai topeng yang sedikit menarik perhatian Jacob. Sehingga Jacob merasa tertantang dan mulai memiliki niat hingga tekad untuk membersihkan namanya demi karir Jacob yang sudah 10 tahun tak pernah minta izin untuk tidak masuk kerja. Di malam hari, karena kelelahan akhirnya Jacob ketiduran di sofa. Pada pagi harinya, Jacob menjadi rajin mengerjakan PR-nya alias pencarian Gabriel. Sehingga lupa kalau Jacob punya tanggung jawab untuk mengurus keluarga. Christina menjadi agak marah dengan hal tersebut. Dan bahkan mereka pun jadi lepas pengawasan kepada Sophia saat itu. Hampir saja Sophia kehilangan kesadaran karena belum suntik insulin. Di sisi lain, Gabriel yang sekarang mulai merambat ke dunia perhackeran sedang mengambil sebuah alat lagi yang bisa merusak sistem sinyal. Kali ini dia mendapatkan mainan barunya. Sedangkan James dan Jacob kali ini mencoba menebak-nebak pencurian selanjutnya. Pasalnya, Gabriel melakukan pembobolan bank di jarak hari yang sama, yakni 3 hari sekali. Bahkan dengan penuh ketelitian dan perhitungan yang tepat, sehingga pembobolan dilakukan dengan waktu yang sangat singkat.
Karena sadar si perampok alias Gabriel ini membutuhkan jalan keluar lewat belakang, maka dipastikan bahwa tempat perampokan harus memiliki jalan belakang atau jalan keluar lain, sehingga dia tidak akan tertangkap. James dan Jacob pun merasa aneh karena yang biasanya per 3 hari Gabriel melakukan pembobolan, kali ini sudah hari keempat, tapi belum ada lagi yang berusaha dia bobol kembali. Lalu pada akhirnya mereka berdua menetapkan sebuah tempat, yakni sebuah pabrik gembok yang sudah lama tutup yang sekarang beralih fungsi menjadi sebuah tempat di mana para buruh pabrik mengambil slip gaji mereka. Terdapat dua sisi di sana, sisi depan yang masih dipakai dan sisi belakang merupakan gudang terbengkalai. Keduanya dipisahkan dengan tembok besar. Tak pakai lama saat itu juga Jacob langsung bersiap untuk berangkat ke sana. Anehnya di sini, James tak ikut pergi bersama Jacob. James justru hanya memberi Jacob walkie-talkie dan memberikan sebuah kode yang menandakan ada ancaman di sana. Tapi sebelum itu di waktu yang sama, Gabriel juga tengah mempersiapkan dan menghitung bagaimana dia akan melakukan pencurian berikutnya. Gabriel juga sempat melakukan uji coba pada alat pengacak sinyal di persembunyiannya. Kembali pada Jacob, pertama Jacob pergi ke bagian depan pabrik pembuatan gembok. Di sana Jacob hanya mendapati para karyawan pabrik sedang mengambil slip gaji. Karena dirasa tak ada apa-apa, lantas Jacob memutuskan untuk pergi ke sisi lain pabrik. Sesampainya di sana, ketika hendak pergi, Jacob menemukan seseorang sedang membuka rolling door pabrik. Sontak dia pun melihat Gabriel di sana. Jacob pun turun dari mobil dan menyelinap masuk lewat pintu lainnya. Kemudian dia menaiki tangga dan memasuki sebuah ruangan. Benar saja, Jacob menemukan di mana Gabriel bersembunyi lengkap dengan semua rencana pencurian banknya. Ketika itu Jacob juga melihat Gabriel yang tengah bersiap untuk pergi. Beruntung Jacob tak membuat kesalahan apa-apa pada saat itu, sehingga keberadaannya tak diketahui oleh Gabriel yang sedang menuju keluar tempat tersebut. Jacob juga di sana menemukan foto dirinya dan rekan, sehingga kita bisa mengetahui bahwa pada saat pembobolan bank Gabriel tak asal melemparkan tasnya pada Jacob. Suasana pun berubah menjadi tegang sekarang. Namun ada hal yang menarik saat Jacob berada di sana, yakni sebuah alamat yang bisa James coba cari. Barangkali itu menunjukkan sesuatu. Setelah itu, Jacob langsung buru-buru pergi keluar dari gedung untuk terus membuntuti Gabriel. Tak lupa, Jacob juga memberitahu bahwa dia menemukan Gabriel plus alamat yang berhasil Jacob ambil. Gabriel saat itu sedang mengejar sebuah mobil lapis baja pengantar uang. Setelah sampai di suatu persimpangan, Gabriel berhenti mengikuti mobil tersebut. Namun Jacob kali ini tetap membuntuti mobil lapis baja itu. Sementara Jacob membuntuti, Gabriel menyimpan motornya di sebuah basement dan membuka salah satu gudang. Setelah itu Gabriel langsung menjalankan aksinya dengan melempar alat pengacau sinyal yang sekaligus membuat mobil berhenti di sana. Jacob yang terlihat itu langsung mengendap-endap mendekati Gabriel. Pak supir yang saat itu kebingungan lalu turun untuk mengecek apa yang terjadi. Gabriel pun bersiap untuk menodongkan pistol ke arah supir. Sedangkan Maribel yang berada di dalam truk mulai panik, apalagi ketika Gabriel menembak bahu Pak supir. Karena pintu muatan truk hanya bisa dibuka dari dalam, akhirnya Gabriel menyuruh paksa untuk membukanya. Jika tidak, maka Gabriel akan membunuh supir tersebut. Tak lama keributan pun terjadi di sana karena Jacob mengirim sebuah kode darurat ke pihak kepolisian bahwa terjadi perampokan bersenjata, sehingga para polisi datang dan baku tembak pun terjadi. Supir tadi sayangnya harus mati ketika mau menembak Maribel. Untungnya Jacob memberanikan diri untuk menghajar pria berhelm tersebut, lalu mengamankan Maribel. Aksi tembak-tembakan masih terus terjadi hingga Gabriel tersudutkan. Namun setelah polisi mulai mendekati Maribel, Gabriel sayangnya berhasil melarikan diri dari sana. Setelah membawa motornya, polisi semakin banyak berdatangan dan mengejar Gabriel. Sialnya, polisi tak juga berhasil meringkus Gabriel. Setelah itu, Gabriel datang ke tempat para karyawan yang sedang mengambil gaji.
untuk membaur, sehingga dirinya bisa bertukar dengan mobil dan menghilang dari kejaran polisi. Sementara itu Jacob menelusuri basement dengan harapan menemukan sesuatu di sana. Lalu terlihat juga polisi dan FBI langsung mengolah TKP di sana. Sedangkan Gabriel membakar seluruh rencana yang dia buat untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, FBI telah mengetahui siapa ayah Gabriel. Di sana FBI menanyai tentang keberadaan Gabriel dan pabrik milik ayah Gabriel yang terbakar. Berlanjut pada Jacob, setelah kejadian itu dia pulang ke rumah dan membawa tas berisi uang gepokan yang dia ambil dari gudang basement untuk diamankan. Tak lama Christina memanggil untuk makan malam, dan Jacob terpaksa untuk berpura-pura seolah tak ada apa-apa di hadapan Christina dan Sophia. Sedangkan Gabriel ketika dia hendak mengambil tas tersebut, tasnya tiba-tiba menghilang. Alhasil dia pergi untuk menemui Maribel yang ada di rumah sakit. Lanjut di rumah sakit, kita diperlihatkan seorang agen FBI datang untuk menanyai Maribel tentang sketsa wajah orang yang menyelamatkan dirinya tadi. Ketika hendak memberitahu siapa yang menyelamatkan dirinya, Gabriel tiba-tiba menembaki agen FBI itu dengan beberapa kali tembakan, sehingga sekarang menyisakan Gabriel dan Maribel. Dengan terpaksa Maribel memberitahu bahwa orang itu adalah Jacob. Tak pakai lama Jacob mendapat telepon dari Maribel, yang itu pun merupakan jebakan untuknya. Jacob saat itu disuruh untuk pergi ke rumah sakit dan tak boleh membicarakannya pada polisi. Di sini nampaknya Jacob tak sadar bahwa Maribel sedang diancam. Lanjut, ketika datang ke rumah sakit terlihat keadaan di sana sedang ramai karena FBI menyuruh rumah sakit tutup sementara. Dan tiba-tiba Jacob mendapat panggilan dari Gabriel untuk pertama kalinya. Dia disuruh membawa uang itu kepada Gabriel karena Gabriel sudah membawa anak dan istrinya pergi. Sontak setelah itu Jacob langsung menelpon James yang sedang berada di rumahnya. Sehingga James langsung bergegas mendatangi rumah Jacob. Tapi sayang seribu sayang James tak mendapati apapun di sana. Justru ia melihat kamera CCTV bertuliskan, "Aku melihatmu." Tak lama Jacob juga datang di sana. Lalu dia mendapati telepon dari Gabriel. Jacob saat itu disuruh untuk meletakkan tas berisi uang tersebut di atas meja. Hal itu juga membuat James terkaget. Pasalnya, FBI bisa saja menuduh bahwa Jacob adalah bagian dari perampokan karena telah menyembunyikan uang tersebut. Gabriel yang cerdik juga menyuruh agar James tak pergi dari tempat dia berdiri, sehingga nantinya hanya Jacob lah yang melakukan pertukaran uang dengan istri dan anaknya. Lantas setelah itu Gabriel langsung bersiap-siap untuk pertukaran. Lalu James pun menyuruh teman polisinya untuk membantu selama pertukaran berlangsung. Di pagi harinya, Jacob langsung menuju tempat pertukaran dan menyimpan mobilnya di basement parkir. Ketika sedang berjalan di taman, Jacob bertemu dengan rekan James. Sebut saja dia Peter. Peter langsung memberitahu Jacob bahwa nanti rekannya yang lain akan memberikan alat komunikasi, sehingga mereka bisa saling terhubung tentang keberadaan Christina dan Sophia. Lepas itu, Gabriel bertemu dengan Jacob. Jacob saat itu langsung menanyakan di mana keluarganya disembunyikan. Gabriel dengan santai menjawab, mereka ada di mobil truk di parkiran. Jacob juga telah melewatinya. Mendengar hal itu, Peter dan rekannya langsung berlari ke parkiran. Ketika Gabriel semakin mendekat ke arah Jacob dan hendak mengambil tas yang dilempar dibawa oleh Jacob, Jacob langsung memukulnya, tapi sial Gabriel memukul balik dan membuat Jacob tersungkur. Terjadilah baku tembak antara mereka. Jacob pun dipukul mundur, karena tadi di taman sedang ada dua polisi. Lantas polisi yang melapor keadaan saat itu langsung membantu Jacob menembaki Gabriel. Sementara Peter dan rekannya masih mencari, tiba-tiba Gabriel menggunakan alat pengacau sinyal kembali. Sehingga ketika Peter menemukan keluarga Jacob, Jacob tak mengetahui hal tersebut. Diketahui juga karena Sophia tidak mendapatkan suntikan insulin, membuat Sophia harus jatuh pingsan dalam mobil. Lalu rekan Peter membawanya. Beruntung Christina menemukan ambulans. Tak lama kehadiran James membantu Christina di sana. Namun karena mendengar suara tembakan, alhasil Christina menyuruh James untuk membantu Jacob. Lalu James pun bergegas mengambil shotgunnya.
Di sisi lain, Jacob berhasil menembaki Gabriel. Hal itu membuat Gabriel harus kabur dari TKP. Lantas, Jacob pun terus mengejar Gabriel. Tapi alhamdulillah James muncul di saat-saat kritis dan langsung menembaki Gabriel dengan shotgunnya. Sekaligus itu pun membuat Gabriel terjatuh dan tewas mengenaskan. Lantas, James langsung memberitahu keberadaan Christina dan Sophia. Sontak Jacob berlari ke ambulans dan mereka pun menuju ke rumah sakit. Scene pun berlanjut setelah 6 bulan dari kejadian mengerikan itu. Di kediaman Jacob, saat itu Jacob yang hendak berangkat kerja mendapatkan surat dari James. Di sana tertulis, "Semoga keluargamu diberikan kesehatan dan keselamatan." James juga memberikan cindera mata untuk Jacob. Lalu scene berakhir di sebuah rapat polisi. Di sana terlihat Jacob sudah mengubah profesinya menjadi aparat penegak hukum atau polisi. Tamat.